Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mugianto. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, saya dan keluarga saya. Nah, hari ini saya mau bikin video apa ya, yang pastinya sambil duduk lah. Saya sambil duduk ya, sambil ngobrol-ngobrol buat teman-teman subscribe. Terima kasih yang sudah nonton. Dukung channel saya. Apabila video saya bermanfaat buat teman-teman, buat motivasi teman-teman, silakan like. Jika tidak, silakan ditinggalkan saja atau diabaikan. Dan juga kalau merasa ini informasi atau sedikit berbagi pengalaman, silahkan di-share buat teman-teman di media sosial teman-teman semuanya. Dan juga dukungannya like, comment, share, dan subscribe di channel Mugianto. Hari ini saya mau pengen ngobrol dan juga sambil ini nih, bikin kotak nasi kotak. Bikin nasi kotak dengan budget 15.000. 15.000 itu isinya apa aja, Kak? Isinya ada nasi, yang ya pastinya nasi, yang bahan pokok utama nasi. Lauknya kita ada ayam bakar bisa, buat ayam crispy juga bisa, ayam Kentucky bisa, ayam geprek bisa. Itu ada beberapa pilihan. Apakah isinya itu nasi sama ayam aja, tidak ada sambal? Oh, tentunya ada. Kita komplit semuanya. Itu untuk harga yang 10.000. Oh, sorry. Harga yang 15.000. Tadi saya lupa ya. Harga 15.000 itu ada dikasih sayur. Sayurnya apa, Kak? Sayurnya itu bisa milih, atau diganti mie goreng atau diganti bihun goreng bisa. Oh, bisa. Itu harga yang 15.000. Kangkung ya pastinya bisa, tapi kan kalau kangkung itu kan kalau kita masak kelamaan itu kan hitam. Dan juga dilihat itu tidak nafsu untuk dimakan ya. Padahal itu memang enak, masih enak walaupun itu kelihatannya hitam. Karena kangkung itu kan enaknya dimakan dengan kondisi hangat, kondisi pokoknya nasi hangat, sayur kangkungnya juga hangat. Itu kalau untuk pakai kangkung. Kalau untuk nasi kotak kangkung ya nggak bisa lah. Paling yang bisa ya kan ada mie goreng atau bihun goreng atau sayur apa namanya buncis, kita cah yang kering itu loh, capcay gitu kan bisa. Kalau yang untuk harga 17.000 atau mentok dengan harga 20.000 itu sudah komplit semuanya, Kak. Kita menyediakan ada buahnya, ada buahnya itu ada pisang boleh, jeruk boleh. Ada juga minuman. Pokoknya kalau yang harga di angka 20.000 itu udah komplit sekali, Kak. Kalau yang harga 15.000 itu masih hanya ayam lauk aja. Kalau yang 20.000 itu udah komplit, ada sayur, ada
ikan, pokoknya 4 sehat 5 sempurna. Udah susu kalau bisa kan harga menyesuaikan harga, ini sudah komplit. Itu untuk harga nasi kotak berkisaran sampai mentok di angka 20.000. Kalau orang tahlilan itu ada budget dari yang 5.000 sampai 10.000 itu bisa. Sama aja kayak nasi kotak itu tergantung dari calon customer atau calon pembeli. Buat teman-teman subscribe, untuk yang masih belajar masak atau mau buat saus-saus, silahkan request di kolom komentar. Insya Allah nanti kita buatkan video tutorialnya. Dan sedikit saya akan bercerita tentang usaha atau tentang operasional dalam sebuah resto, di mana resto itu sudah memiliki manajemen yang bagus dan controlling operasional sudah memiliki standar atau apa namanya itu ya, SOP, standar operasional prosedur. 1, untuk yang di operasional bagian di kitchennya atau di hall kitchen hotnya, yang paling diutamakan adalah di bagian purchasing. Apa itu purchasing? Purchasing itu bertugas atau bertanggung jawab untuk masalah pembelanjaan atau pengorderan. Contoh, saya hari ini saya mengorder ada barang 10 item, dan barang 10 item itu harganya lumayan cukup mahal. Nah, itu sudah dari bagian tugas dari purchasing atau penjaga gudang yang keluar masuk. Kenapa harus yang bertanggung jawab di purchasing? Karena sudah menjadi link operasional. Keduanya ada yang bernama asisten chefnya. Asisten chefnya itu ada beberapa bagian. Ada yang paling tinggi kita ada eksekutif chef, ada asisten eksekutif sous chef, ada asisten CDP, ada ini udah 3, ini udah jadi satu tugasnya itu saling melengkapi. Apabila eksekutif chefnya tidak masuk, sous chefnya maju menggantikan posisi. Nah, posisi CDM ini demi chef atau pengganti sous chef ya, yang nomor 3-nya ini maju. Nah, yang purchasingnya ini gantian, saling melengkapi yang di CDP-nya. Nah, apa tugas dari sous chef atau CDP? Nah, mengawasi kontrol kelayakan bahan baku. Apakah itu udah sesuai dengan barangnya yang kita order, bagus atau enggaknya, itu yang menentukan purchasing, dan yang menandatangani adalah sous chefnya untuk di-approve, setuju atau tidak. Itu untuk yang di bagian dapurnya. Dan untuk bagian yang di kitchennya, untuk preparasinya, itu adalah staf-staf kita, staf-staf yang di bawah naungan purchasing dan
CDP, ada yang kita prepare. Contoh hari ini sudah mulai operasional itu jam 10, berarti jam setengah 9 kita sudah mulai absen fingerprint, absen, kita absen, kita lihat tugas kita apa hari ini. Nah, untuk yang di helper berarti itu tugasnya untuk menyiapkan semua kebutuhan yang kokinya mau masak. Begitu juga koki itu selalu mendampingi helpernya supaya operasionalnya itu, preparasinya itu lancar dan tidak ada kendala. Nih, Bu Bos lagi masak apa ini? Sampai bersin. Kamu masak apa, Mak? Jamur. Masak oseng jamur. Tadi sampai di mana lupa saya. Oh, sampai di si koki itu mengawasi si helpernya. Nah, tugas koki itu bukan hanya masak saja, tapi untuk mendampingi si helper itu kita mau prepare, contoh buat bikin saus apa hari ini yang habis, kita dampingi, kita arahkan supaya sama-sama saling bisa. Contoh hari ini saya mau prepare nasi kotak nih. Nah, nasi kotak kan ada banyak kebutuhannya. Ada butuh dari belanja, menyediakan kotak-kotaknya ini, itu bagaimana kita supaya beres, dan juga untuk kosnya. Nah, tugas dari kokinya itu kan hanya cuman menurut apa yang sudah dikasih chefnya. Oh iya nih, bikin resep masak nasi goreng atau bikin saus apa gitu. Satu bikin resep itu untuk berapa porsi itu udah bukan dari bagian dari si kokinya lagi, karena kokinya itu hanya untuk masak, tidak memikirkan apa yang harus dibagi-bagi. Nah, tugasnya seorang chef atau seorang CDP yaitu mengawasi kontrol kosnya. Contoh hari ini saya ada nasi kotak nih. Nah, per itemnya itu kena berapa, dan juga ada berapa lauk. Nah, contoh ada 3 lauk. Nah, 1 lauk A ini kosnya itu kena berapa persen, si B kena berapa, si C kena berapa. Nah, itu udah kan ketahuan nih 3 nominalnya berapa. Nanti tinggal dikalikan per porsi. Itu bahan makanannya situ udah ketahuan kosnya, contoh 1.000. Nah, 3 macam ini udah 1.000. Nah, kan ada kotaknya lagi nih, ada kotak. Nah, 1 kotak ini 1 pak isinya berapa? Contoh 50 atau 1 pak 70. Nah, tinggal dikalikan saja nih, 1 dibagi. Nah, ini udah 1.000 ini. Kosnya aja udah 1.000 per kotaknya. Ini kotaknya aja nih, belum makanannya. Nah, udah ketemu nih, tinggal dikalikan dengan 3 item tadi, yang nanti kan per itemnya kena 2.000. Nah, modal saya ini 1 kotak ini kena 2.000. Nah, harganya itu 5.000. Nah, itu kan udah berarti kita itu sudah memiliki income atau pemasukan. Pemasukan itu sudah per kotaknya ini sekian. Nah, tinggal dikalikan berapa. Itu tugas dari seorang mandor atau seorang pengawas atau seorang chef. Itu tugasnya seperti itu.
Nah, untuk gaji dan sebagainya itu sudah ada di ranah accounting lagi. Nah, itu tugas dari accounting. Accounting itu menjaga dari kos keseluruhan operasional kita atau operasional sebuah resto atau warung makan yang sudah mempunyai standar SOP dari pengeluaran gaji bulanan, pengeluaran operasional itu dari tugas akunting semuanya. Nah, sebelum akunting penerimaan dari karyawan itu beda lagi ceritanya. Itu itu sudah di ranah HRD. Kalau untuk di operasional keseluruhan di resto ya itu yang dipertanggungjawabkan adalah purchasing dan sosepnya. Itu harus bekerja sama sesolid-solidnya, sekompak-kompaknya. Karena apa? Karena mengandung uang. Kalau sudah berhubungan dengan uang itu ada di pihak ketiganya setan. Itu harus berhati-hati karena manusia yang normal kalau melihat yang nominalnya besar kan otomatis kepincut nih, di kepala otak kepincut. Contoh saya beli nasi atau beli kotak ini dengan masuk bon sekian, padahal harganya itu nggak sesuai. Kita tulis harga 10.000. Aduh, itu udah berapa itu? Tinggal dikalikan saja. Mungkin cukup sekian. Nah, Bu Bos, ini Bu Bos kita ini guys tuh lagi lagi prepare buat besok nih sama Bu Bos tuh. Ini rakat lenceng. Terus nampak matos, terus anaknya bayi, terus aku ngasih juga perlu matos. Lumayan yang priuk-priuk.
Aduh, akhirnya nyampe nih guys. Hari ini saya bersatu dengan alam. Tuh, bersatu dengan alam.
Kita pulang dulu guys. Di hutan mana ini, bosku? Di hutan belantaran mana ini? Hutan belantara Wates tuh. Ini ada bosku nih. kalau mau camping sini aja. Ini rekomendasi sekali untuk yang suka pada camping. Tuh. Tuh, mantap. Tapi kalau malam Ini malamnya juga sedap-sedap gimana gitu. Tuh. Gunung. Iya, Bu. Kono sing ngantek kue kok. Kira lam lebut dadi kue ya, Mas. Itu free ya. YouTube-YouTubean. YouTuber. Kan harus menghargai hidup petani, no. Iya, petani tuh. Petani, bapak-bapak petani, kalau nggak ada bapak ibu petani nggak makan lu. Iya. Ini pejuang kita ini. Kalau nggak ada petani kita nggak makan. Kalau nggak ada petani kiamat lu. Hmm. Tuh. Jangan pada sombong kamu orang ya. Kalau nggak ada padi, nggak ada petani, kita semua nggak bisa makan. Jangan berkoar-koar kamu ya. kami kotor-kotor kan